masih di tengah perjalanan, belum sampai di rumah, terus aku lihat ada 3 orang laki-laki, 1 orang dewasa dan 2 kayak remaja-remaja gitu. Mereka kayak lagi ngumpul-ngumpul gitu kan. Terus aku lihat ada sepeda tergeletak dan aku kenal sepeda itu sepedanya si Marte. Oke. Dan aku baru lihat bahwasanya di belakang di antara si 3 orang laki-laki ini ada cewek, itu si Marte. Nah, aku kayak cepet-cepet nih aku ya kan. Habis itu aku tanya, "Dia kecelakaan ya?" Aku bilang. "Iya." Aku kayak, "Oh my god." Langsung, oh, aku kayak, "Oke, oke." And then aku lihat tangannya tuh udah berdarah-darah kayak, "Oh my god, it's really really I don't know what to do and it's really confusing." And aku tanya, "Hai guys, so aku di sini mau cerita sama kalian." Ya, seperti yang udah kalian lihat di thumbnailnya. So, sebenarnya aku tadinya mau upload video lain, cuman aku terpikir untuk menceritakan video ini sama kalian, mana tahu kalian bisa ambil pelajaran dari pengalaman aku. Exactly, ini adalah kejadian semalam. So, jadi aduh berantakan banget rambut gue. Aku belum keramas. So, sejauh ini menurut aku kemarin adalah hari terberat yang pernah aku lalui selama aku jadi au pair 2 bulan di Jerman. Kenapa aku bilang ini hari terberat? Karena a lot of things happen. Just everything just happened yesterday and then so started from the morning. So actually aku sedikit feel bad, aku sedikit merasa bad mood kalau misalnya aku bangunnya telat. Sebenarnya setelah aku di Jerman sih, kalau aku di Indo mah nggak peduli mau bangun jam 8 gitu. Kalau setelah di Jerman, aku merasa feel bad banget kalau aku bangun telat, karena kalau aku bangun telat, semua planku tuh terganggu kayak gitu. Jadi kemarin aku bangun itu jam 6 kurang 10 dan jam 6.15 aku harus sama anak-anak. Nah, kita flashback kenapa aku bangun telat. So di Jerman aku bergabung dengan organisasi mahasiswa di kampus VW Erlangen. Di sana ada perkumpulan mahasiswa-mahasiswa Kristen Katolik. Aku sebenarnya bukan Katolik tapi aku gabung aja. Aku nggak mahasiswa tapi aku gabung aja karena aku mau cari teman kan. Aku mau menambah relasi di sini. Aku bergabung sama mereka dan ini sudah berlangsung selama 2 minggu. Aku gabung organisasi ini dan hari Minggu kemarin kami ada kano tour. Kano, kalian tahu kano kan yang kayak sampan gitu di sungai dan itu lelah banget. Kami tuh kano tour hari Minggu seharian. Kayaknya kami kano itu start mulai dari jam 10 sampai jam 6 sore. Jadi sekitar 8 jam kita paddling apa sih? Ngayuh. Dan capek banget pastinya. Pulang dari sana tuh aku bahkan kelelahan banget. Aku tertidur jam 9 malam. Aku tuh udah tertidur dan hari Seninnya badan aku tuh capek banget sampai yang dengan aku juga capek gitu kan. Dan di hari yang sama, di hari Minggu kemarin itu GF aku juga pergi kanotor di sungai yang sama dengan kami. Tapi kan aku beda grup lah ya sama GF aku. Kami cuman oh nanti kita bakal jumpa di sana bla bla bla, and then kami akhirnya tidak jumpa. Mungkin kami beda rute dan ya, dan mereka sampai di rumah duluan. Aku pergi duluan tapi mereka pulang duluan. So just karena seru banget. Dan akhirnya hari Seninnya kan capek banget dan GF aku paginya bangun dia langsung nanyain, lengan kamu pegel gak gitu, karena dia kan juga pegel gitu. Iya pegel banget aku bilang, karena aku kan lama banget. Dan ya sampai di hari semalam, hari Selasa, ini hari Rabu ya, semalam hari Selasa aku tuh badan aku masih capek, bahkan sekarang kalau aku gini-gini tuh masih terasa gitu teman-teman. Dan ya ditambah lagi I'm in a mood swing, and then ya tau lah ya ciwi-ciwi kalau misalnya lagi datang bulan, kadang emosi kita meletup, kadang pengen menangis, kadang pengen bagaimana gitu. Kok aku kayak orang Itali gitu ya ngomong pakai tangan. And then paginya aku udah lagi mood swing, badan lagi capek, bangunnya telat karena terlalu lelah mungkin, jadi aku tuh masih bangun telat. Dan oke, aku memaafkan diriku sendiri dan the day started. Okay, so in the morning we already don't speak English. Semalam tuh harusnya aku nggak ngantar anak-anak ke sekolah, cuman karena GF aku minggu ini schedule-nya sibuk banget, jadi minta tolong sama aku supaya aku anterin mereka hari Selasa gitu. Dan oke, I said it's okay. Jadi si kembar laki-laki kan masih 4 tahun. Sejak tahun ini mereka udah mulai ke sekolah itu naik sepeda sendiri, started dari summer tahun ini. Dan
Ya setiap pagi kami tuh harus buat kesepakatan siapa yang duluan, siapa yang di belakang, karena mereka tuh selalu rebutan untuk di depan kayak gitu. Dan ada syaratnya di mana kita bisa mendahului, di mana kita tidak bisa mendahului, kapan bisa mendahului, gitu-gitulah pokoknya. Dan paginya sebelum berangkat nih aku tanya nih sama mereka, siapa nih yang di depan Erik atau Carl? Jadi namanya Erik sama Carl, bilang yang di depan siapa, Erik atau Carl gitu. Nah terus si Erik ini bilang, oke, Carl di depan hari ini pagi ini, tapi nanti sore aku di depan ya. Oke, kami sepakat. Dan Carl juga oke, nanti sore aku di belakang. Oke, nah berangkatlah nih. Aku udah bawa sepedaku yang manual. Aku bawa sepedaku yang manual. Terus juga mereka bawa sepedanya, anak-anak. Terus aku udah bilang sama si kembar cewek, kalian boleh duluan karena mereka udah 7 tahun, udah bisa sendirian, gak harus ditemenin kalau ke sekolah. Dan aku fokus lah nih sama si kembar laki-laki. Nah setelah itu belum lagi keluar dari gerbang teman-teman. Nah si Erik ini datang lagi, kan tadi dia yang bilang bahwa si Carly boleh di depan, dan dia bilang pokoknya kita harus barengan, gak boleh ada yang di depan, gak boleh ada yang di belakang. So aku bilang gak bisa, harus ada yang di depan, harus ada yang di belakang, karena jalan gimana ya, nggak cuma milik kita gitu loh, karena orang-orang juga pasti menggunakan jalan yang sama. And then I said like, Erik, kita udah sepakat bahwasanya si Carly di depan pagi ini dan kamu di belakang nanti, dan kamu di depan nanti sore, aku bilang. And tapi aku nggak mau, aku maunya barengan gitu gitu, bla 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 bla. Dan ribet banget, akhirnya kami tuh berdebat sampai kira-kira 10 menit berdebat antara siapa yang di depan gitu, karena si Erik ini melanggar kesepakatan kan. Ya marah lah ini si orang tuanya, dan kamu mau naik sepeda atau enggak, pokoknya aku nggak mau sekolah katanya gitu. Ya udah, kamu harus sekolah. Dan oke, aku ambil unhanger. Jadi unhanger itu kalau misalnya kalian pernah perhatikan, kalau misalnya orang naik sepeda terus anaknya bisa di belakang, bukan ada sesuatu yang kita kaitin, jadi si anak bisa di dalam itu gitu loh. Mungkin so unhanger itu seperti ini. Nah itu tadi unhanger, jadi aku bilang kamu di unhanger. Jadi aku pun udah ini kan, karena kerjaan aku nggak kamu doang gitu loh. Jadi akhirnya aku, Erik, sekarang kita harus berangkat. Ini udah hampir setengah jam berdebat tentang siapa di depan, dan akhirnya aku bawa unhanger, aku ganti sepedaku, aku tinggalin sepedaku dan aku ambil e-bike, sepeda yang pakai baterai, karena kalau aku bawa unhanger aku harus pakai baterai karena lelah banget kan nanti. Jadi kalau pakai baterai dia ringan, nggak capek gitu. Dan udah kami paksa habis nih si Erik masuk, dan hanger dia akhirnya melawan, meronta-ronta, dia nggak mau duduk, tapi orang tuanya paksa harus duduk. And then dia crying really really loud, but I don't care anyway, I just take him to the school. And ayo pokoknya kita harus pergi sekarang. Dan aku pergi, aku nggak peduli mau kamu nangis di belakang, mau kayak mana aku bawa gitu, pokoknya kamu harus ke sekolah. Dan si Carly dia tetap sendirian self-bufferan. Dan ya kita pergi los, sampailah di sekolah. Nah udah sampai di sekolah, aku udah ngomong sama teachernya, si Carly sama si Eric udah sampai ya. Jadi kalau misalnya kita ke sekolah, kita harus laporin si anak ini udah sampai, biar gurunya tahu gitu. And then si Eric ini tiba-tiba nangis, dia pengen ikut pulang sama aku, dia nggak mau di sekolah, dia pengen pulang sama aku. Dia bilang aku harus pulang, aku harus naik sepeda sendirian. Jadi dia maunya dia ikut pulang, terus dia nanti sendiri lagi naik sepeda ke sekolah gitu. Lucu sih. Dan aku kayak gimana sih gitu. Dan oke, aku tenangin dia dulu, dan aku main-main sama dia kurang lebih 5 menit. Setelah itu dia udah kembali dengan moodnya, dan akhirnya aku bilang tinggalin dia dan aku bisa pulang. Jadi kan kalau aku mulai hari itu udah bad mood, seharian tuh pasti aku bad mood. Aku nggak tahu ya, teman-teman juga kayak gitu. Pokoknya kalau mood di pagi hari itu udah nggak baik, nggak enak, pasti seharian tuh mood aku bakal nggak enak kayak gitu. Dan sore nih, sorenya aku kan bertugas untuk jemput, jadi aku tetap jemput anyway. Jadi aku jemput anak-anak, and at the beginning everything was okay, gak ada masalah. Aku jemput ke sekolah, dan oke, kita sekarang pergi. Dan aku lupa bawa air minum nih. Biasanya karena ini summer, ini panas banget ya, jadi biasanya aku bawa air minum buat si yang laki-laki. Kalau si perempuan bawa minum masing-masing kan. Jadi aku lupa bawa minum. Dan sampailah di sekolah ditanya, kamu bawa minum gak gitu. Dan oh my god, aku lupa, gimana dong gitu kan. Dan oke, kita sekarang segera ya ke rumah biar nanti kita minum di rumah. Enggak, tapi aku haus gitu. Terus aku tanya nih si kakaknya, kamu masih ada minum nggak sisa gitu? Masih. Oh, bagilah sama adiknya gitu kan. Aku nggak mau. Kayak what the heck, that's your brother, it's a fucking brother. And then I was like,
oke, aku nggak mau berdebat. Emosi aku mulai, tapi aku nggak mau berdebat. Jadi aku bilang, oke, Carl dan Eric, come, kita ke kindergarten, kita ambil minum dari kindergarten. Tapi mereka juga sibuk bermain dan oke, kalian nggak dapat minum dan tapi kami haus, lalalala. Dan aku tanya si kakaknya yang satu lagi, Marte, kamu punya minum nggak? Gitu, kamu masih ada minum? Masih, oke, bagi ya sama adiknya. Akhirnya dia mau, oke, bagi. Tapi si Lotte ini nggak mau. Jadi Lotte Marte ini kembar. Jadi oke, si Marte kasih. After that, everything was okay. I say hello to the teacher and I say goodbye. I take the kids anyway and then okay, choose. Aku bawa anak-anak dan di tengah perjalanan, aku kan si Erik sama aku, Dian Hanger, dan si Carly, Faren sendiri, terus si cewek, kembar cewek, mereka udah bisa ya, Faren sendiri. And then di tengah perjalanan, aku melihat mereka berantem kayak, also, was is los, medals? Aku tanya, apa yang salah, girls gitu. Dan mereka kayak, ini nih bla bla bla. Jadi jujur aku merasa bahasa Jerman aku tuh sumpah belum bagus, sangat-sangat jelek. Kadang aku nggak ngerti apa yang mereka bilangin, jadi aku kayak mereka berantem dan aku nggak tahu sebenarnya apa yang mereka perdebatkan. Aku cuma bilang, oke, sekarang stop, kita sekarang pergi ke rumah. Sekarang nggak waktunya berantem. Jadi aku bawa mereka, oke, pergi duluan. Dan mereka masih tetap fighting, saling pukulan. Oh my god, it's really really bad. Dan oke, mereka pergi duluan akhirnya dan aku tetap sama si kembar laki-laki. Nah, masih di tengah perjalanan, belum sampai di rumah, terus aku lihat ada 3 orang laki-laki, 1 orang dewasa dan 2 kayak remaja-remaja gitu. Mereka kayak lagi ngumpul-ngumpul gitu kan. Terus aku lihat ada sepeda tergeletak dan aku kenal sepeda itu sepedanya si Marte. Oke, dan aku baru lihat bahwasanya di belakang, di antara si 3 orang laki-laki ini ada cewek, itu si Marte. Nah, aku kayak cepet-cepet nih aku ya kan. Habis itu aku tanya, hat sie einen Unfall? Aku bilang gitu. Iya katanya, dia kecelakaan ya? Aku bilang. Iya. Aku kayak, oh my god. Langsung, oh, oke, oke, and then aku lihat tangannya tuh udah berdarah-darah kayak, oh my god, it's really really I don't know what to do and it's really confusing. And aku tanya, kok bisa Marty? Aku bilang, iya si Lotte gangguin aku katanya gitu kayak. Terus aku bilang sama orang-orang di situ, oke, makasih ya, makasih, I take care of her, aku jagain dia gitu, terima kasih udah bantuin. Dan aku langsung kayak, aku ambil air, aku bersihin lukanya, dan aku feel bad banget. Dan pas aku lagi take care sama si Marte, aku lagi bersihin lukanya, kami selalu bawa P3K, jadi aku bersihin dulu lukanya, aku keringin, aku kasih plester. Nah, pada saat aku bersihin luka dan ngurusin si Marte, si Carly yang tadi Faren sendiri, dia seharusnya tidak boleh pergi tanpa aku. Dia pergi duluan, dia tinggalin aku dan aku nggak tahu dia di mana. And then oh, it's really confusing. So aku tanya nih si Marte, kamu bisa nggak sendirian, apa namanya, kamu bisa naik sepeda sendirian lanjut gitu? Nggak bisa, katanya. Ya wajar, dia baru jatuh dan lukanya di sini tuh parah, di tangannya juga, di kakinya juga. Oke, oh gimana nih ya. And then aku, kalau misalnya aku bonceng dia sebenarnya bisa aja, tapi kan aku nggak tahu gimana nanti sepedanya gitu. Nggak mungkin dong sepedanya aku tinggal hilang ya, nggak ada. And then aku bilang, aku cariin lagi nih si Carly, di mana lu si Carly. Dan aku bilang, Marte, kamu boleh kan sendiri pelan-pelan aja. Akhirnya dia bisa sendiri pelan-pelan, aku suruh pelan-pelan. Dan aku udah emosi, si Lotte udah melarikan diri duluan kan, karena dia takut mungkin, atau mungkin dia merasa bersalah. Dan aku bawa lah ini si mereka berdua, dan aku cari-cari nih si Carly di mana. Ini sekali aku udah khawatir banget, gimana kalau sesuatu terjadi, gimana kalau misalnya dia memang, aku selalu pesanin sama mereka, kalaupun misalnya mereka duluan, mereka harus nunggu aku di persimpangan, mereka harus nunggu aku kalau misalnya mau nyebrang gitu, nggak boleh nyebrang kalau aku nggak ada di sana. Terus si Carly tiba-tiba datang kembali, dan aku lihat, oh my god, oke, that's Carly. Oke, Carly, kamu sekarang di depan aku, jangan tinggalin aku, pokoknya harus sama-sama. Oke, sampailah akhirnya di rumah. Dan sampai di rumah si Lotte ini sibuk lah dengan strawberry, dia lagi ngambilin strawberry. Terus tiba-tiba si Eric ini mungkin emosi, dia kan nengok si Marte berdarah-darah, terus dia emosi nih nengoknya. Akhirnya dia bawa ini mainan air tuh kan, tembak-tembak airan, dia penuhin tuh air di situ, disiramnya nih si Lotte sampai basah kuyup. Dan si Lotte ini orangnya dramatis guys,
Kalau Lutfi dan Martin ini beda banget. Jadi si Martin ini orangnya sedikit dewasa. Menurut aku dewasa untuk umur 7 tahun. Nah si Lutfi ini terlalu anak-anak untuk umur 7 tahun. Dia tuh dramatik banget, drama segala-segalanya tuh lambat, segala-segalanya tuh drama banget ya. Akhirnya dia em, pas disiram dia tuh nangis, nangis yang sejadi-jadinya, tahu gak sih, kayak lagi dibunuh gitu loh, nangis sejadi-jadinya karena dia basah dan karena stroberinya jatuh dua. Ya aku udah marahin si Erik nih karena dia melakukan itu. Aku bilang, Erik kamu nggak boleh kayak gitu, itu kakak kamu dan kamu nggak bisa bikin kayak gini, ini salah gitu. Dan si Loti ini nangis. Oke Loti, kamu nggak harus nangis sekuat itu loh Loti, aku bilang kayak gitu. Dan dia, tapi stroberiku jatuh kan, nangis yang kayak wah, itu gak sih yang kayak mau dibunuh itu loh. Akhirnya aku bilang, kurasa pun tetangga bakal mikir entah aku mungkin mukul atau kayak mana. Aku tuh kayak, oh my god, dia tuh benar-benar yang screaming yang sampai tenggorokan itu mau putus gitu loh. Sampai Loti, aku bilang, Loti itu cuman stroberi dan itu cuman 2 stroberi, kamu tuh masih punya banyak puluhan stroberi di tangan kamu, kenapa kamu harus menangis sekuat itu, kamu tuh nggak harus nangis sekuat itu, aku bilang kayak gitu. Tapi itu stroberi aku jatuh bla 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 bla. Dan dia semakin aku bilang kamu tidak harus menangis, dia semakin nangis sekuat-kuatnya. Dia panggil mama. Oke. Aku kayak oke, it's really tough that time. Aku emosi, akhirnya aku bilang oke, semuanya masuk ke rumah. Aku masuk ke rumah. Nah si Erik tadi masih sibuk dengan tembak-tembak airnya. Oke, dia akhirnya bertiga nih masuk ke rumah. Dan pada saat aku beresin tasnya, aku bawa ke dalam, terus aku mau kembaliin semua sepeda ke garasi, tiba-tiba si Erik ini datang dan dia nyiram aku. Dan aku basah dari atas sampai bawah. Basah kan, aku tuh udah emosi, udah bad mood, udah lagi datang bulan. Benci banget aku waktu itu. Dan aku kayak, Erik, aku marah, bilang, Erik kamu tahu apa yang akan aku lakukan? Aku bilang, aku tidak akan ganti baju, aku akan biarin aku basah kayak gini supaya nanti papa kamu lihat, karena papa kamu bakalan pulang 15 menit lagi, dia bakal lihat aku basah. Aku bilang kayak gitu. Dan dia lari, dia ngambil lagi, and then dia datang lagi, dia siram lagi aku makin basah dong. Aku nggak mau main pukul guys, tapi kalau misalnya suara keras aku lakuin itu, tapi aku tidak akan pernah main pukul sama siapapun. And then aku tinggal lakuin doang. Aku sebenarnya udah mau nangis banget, tapi aku bilang, Erik, kamu kamu tidak aku bolehkan masuk ke rumah. Dan aku masuk rumah, aku kunci dia di luar, aku nggak peduli anyway. Jadi aku tinggalin dia di luar, dia tetap main air, dia buat pintu basah, dibuat nyala jendela basah semuanya. Dan aku akhirnya take care sama yang bertiga ini, aku kasih mereka minum jus dan apa segala macam. Dan terus gak lama si Erik ini nangis-nangis lah kan di luar, bilang aku haus, aku kayak mampusin kayak gitu. And then, tapi aku akhirnya tidak tega kan, nggak tega. Akhirnya aku nicely ask him, aku bertanya dengan lembut, aku bilang, Erik mau tes duit pas drink? Aku tanya, kamu mau minum nggak? Aku bilang, iya aku mau jus gitu, aku mau jus apel pakai air, katanya. Udah, aku taruh apel, air, dan kasih. Tiba-tiba dia ambilnya lagi minuman ini, terus minuman, tiba-tiba dia ambilnya lagi mainan airnya tadi, terus tuh dibasahin lah karpet di rumah. Kayak what the hell gitu loh. Aku kayak, oh my god, aku benar-benar menahan diri untuk tidak emosi. Dan basah, aku lap nih, aku keluarin lagi dia. Terus tiba-tiba si Carly yang dari tadi tuh baik banget berantem lah nih sama si Marte. Aku nggak tahu masalahnya, mereka fighting each other, saling pukul satu sama lain, nangis. Dan yang satu nangis lah, yang satu main air, yang satu entah gimana, yang satu aku gak peduli. So aku langsung oke, kalian lakukan apa yang mau kalian lakukan, sekarang aku mau melakukan apa yang harus aku lakukan. Jadi aku beresin untuk makan malam, aku sediain segala macam. Dan benar-benar capek banget menghadapi mereka kemarin itu. Dan aku akhirnya duduk di luar setelah aku udah beresin semua makan malam. Aku duduk di luar kayak tarik napas, aku kayak butuh sedikit udara, tarik napas sambil nungguin si papanya datang. Terus datang lagi sharing, itu bilang, aduh aku mau pipis gitu. Ya udah sana pipis, aku nggak mau nemenin kayak gitu. Enggak, kamu harus ikut sama aku nggak mau, bilang kayak gitu, karena memang aku lagi stres, aku nggak mau, pergi aja pipis sendirian kayak gitu kan. Itu hukuman sama kamu karena kamu nakal, aku nggak mau berteman sama kamu, aku bilang. And then jadi kamu harus datang, kamu harus ikut. Jadi aku benar-benar emosi banget. Dan akhirnya dia kencing di celana. aku
Aku ngerasa bersalah guys, karena dia nggak bisa buka tali celananya, terlalu kuat, entah kenapa lah, itu pun terikat kuat banget, aku juga nggak tahu siapa yang ngikatin. Aku merasa bersalah banget jadinya, ya ampun kasihan banget anaknya sampai pipis celana gitu. Jahat banget gue. And then aku bukain lah itu kan, aduh maaf ya, dan akhirnya aku ambil celana yang baru dan ya aku ganti. And then sebelum itu, jadi kan di sini ada piano ya, jadi mereka si Kali berantem lagi lah ini sama si Marte, hanya perkara piano. Mereka aku bilang, "Gak boleh, pokoknya piano tuh harus tertutup, gak ada yang boleh main piano." And then, "Enggak, aku mau main piano, bla 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 bla." And then berantem lagi, dan si Marte diambilnya dari telepon rumah, teleponnya nih bapaknya. "Pak, bla 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 bla." Dia ngaduin yang bapaknya, aku udah biarin. And then si bapaknya marah dari telepon, dan bapak bilang begini begini begini, katanya oke terserah terserah mereka. And then oke udah selesai. Nah tiba-tiba si bapaknya nih datang, udah pulang kerja. Jadi kalau misalnya hari Selasa itu aku harus selesai jam 7, dikarenakan jam 7 aku ada ibadah mingguan. Jadi aku ibadah mingguan sama teman-teman aku yang teman-teman organisasi kan. Jadi biasanya kalau hari Selasa itu kami tuh harus cepat-cepat, serba cepat-cepat biar aku nggak telat kayak gitu. And then pulanglah nih si bapaknya, dia udah lihat mungkin muka aku, penampilan aku tuh udah menunjukkan betapa beratnya hari ini kayak gitu. Dan dia nanya aku, "Wivar es dan gimana hari ini?" Katanya. Aku bilang slim, dan aku terdiam. Slim maksudnya kayak bad, buruk banget gitu lah. Dan kita langsung makan. Akhirnya si bapaknya bertanya dulu dari perspektifnya si anak-anak apa yang terjadi hari ini, bla bla bla. Dan dia nanya aku, akhirnya aku ceritain apa yang bisa aku ceritain. Dan aku kasih tahu nih, si Erik hari ini tuh benar-benar nggak bisa dikontrol. Aku bilang dia tuh nakal banget. Aku bilang, "Kamu lihat aku basahin karena si Erik." Aku bilang, "Erik basahin aku. Kamu lihat si Lotte basah, itu karena si Erik. Pintu di depan basah karena si Erik. Jendela itu basah karena si Erik. Lihat karpet karena si Erik." Aku kasih tahu semua kesalahan si Erik. Aku kasih tahu apa yang terjadi dengan Lotte dan Mate, dengan Kali dan Mate, dengan Kali dan Erik, semuanya aku kasih tahu. Karena benar-benar aku sebenarnya emosi, tapi aku berusaha untuk ngasih taunya tidak yang emosi, yang selembut mungkin, sebaik mungkin. Dan marah lah nih si bapaknya nih kan. Selesai makan malam kita udah jam 6 ya, kita selesai makan udah jam 6. Dan setelah selesai makan malam aku bantuin si anak-anak lah kan, untuk ini apa namanya, ganti baju, mandi dan lain-lain. Terus aku juga harus beresin meja makan dan lain-lain. Terus setelah semuanya selesai di dapur, semua selesai di kamar mandi, dan aku bantuin si yang perempuan untuk ngerjain tugas. Dan itu udah jam 7 malam aku harus pergi kan. Dan si Gevaku juga yang cewek udah pulang. Terus si Gevaku yang laki-laki datang lah ini kan, dijumpain aku pada saat aku masih bantu si ciwi-ciwi ngerjain tugas. Terus bilang, "Aku nggak mau kalau kamu telat pergi ibadah, jadi kamu sekarang boleh pergi," gitu. Tapi kan keadaan aku tuh masih jorok banget, dan akhirnya aku kayak oke, makasih, dan terima kasih untuk hari ini, bla 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 bla. Dan aku langsung ganti baju lah, aku mandi sedikit, terus aku pergi ke tempat organisasi aku. And then sampai di sana aku udah parkir nih sepedaku, udah aku kunci sepedaku, aku udah masuk gedung, tinggal satu pintu lagi aku udah ikut ibadah gitu kan. Tapi tiba-tiba aku kayak menarik diri, kayak karena aku orangnya kadang kalau misalnya aku benar-benar sedih, aku nggak bisa nyembunyiin bahwasanya aku tuh sedih gitu. Dan aku kayak oke, aku nggak ibadah hari ini, aku mau pergi ke suatu tempat yang hanya aku sendiri, aku nggak ibadah hari ini. Dan aku keluar dari gedung, aku ambil lagi sepedaku, aku pergi ke taman. Dan di situ aku benar-benar take my time, enjoying the wind, looking around, dan berpikir, menjernihkan pikiran. Dan aku kayak oke, tarik nafas. Dan sampailah jam 11 malam, itu udah gelap, aku nggak sadar udah gelap. Dan aku pulang, dan aku lihat ada pesan dari GF aku, dia bilang, "Maaf ya kalau hari ini terlalu berat untuk kamu, maaf kalau hari ini kami tidak ada di sana untuk kamu, dan bla 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 bla. Maaf kalau hari ini terlalu banyak yang harus kamu hadapin." Dan itu sesuatu yang aku suka dari GF aku, kayak mereka tuh benar-benar peduli dengan aku. Dan akhirnya aku kayak merasa sedikit bersalah karena mungkin aku terlalu menunjukkan wajah aku yang hari ini aku lelah banget kayak gitu. Nah terus pagi ini entah kenapa mungkin si Erik ini merasa bersalah mungkin sama aku, jadi dia berusaha sebaik mungkin hari ini. And then dia kayak
ganti baju dia bilang, oh aku bisa sendiri, dan lihat-lihat aku bisa sendiri. Dia ganti baju sendiri, dia benar-benar baik banget, bangun cepat, ganti baju sendiri, nurut banget, pokoknya tuh baik banget. Dan paginya, dan pada saat di meja makan, ini si Gave aku yang cewek, karena kami gak sempat ngobrol tadi malam, jadi dia nanyain aku, gimana semalam? Dan aku bilang, ya semalam si Erik tuh benar-benar gak bisa dikendalikan, dia benar-benar nakal. Dan aku bilang bla bla bla, aku ceritain. Dan aku sebenarnya udah gak emosi lagi, dan aku cuman mau mention biar si Erik ini ada sedikit gertakan gitu loh, bahwasanya aku berani ngasih tahu sama mama kamu bagaimana nakalnya kamu kayak gitu. Dan dia minta maaf, enggak ma, aku sebenarnya bla 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 bla. And then hari ini jadwal aku bawa ke sekolah, jadi aku bawa mereka lah ke sekolah nih, dan benar-benar baik banget semuanya pagi ini. Aku nggak tahu apa yang sudah dikatakan orang tuanya sama mereka pada saat aku pergi, aku nggak tahu apa yang sudah dilakukan orang tuanya pada saat aku semalam pergi. Dan ya, sampailah di sekolah, seperti biasa, aku udah nggak emosi, aku udah biasa aja. Dan tiba-tiba pada saat aku mau pamitan nih kan, oke, aku sekarang harus pergi pulang, aku bilang selamat tinggal, goodbye, have a nice day, saying goodbye lah pokoknya. Terus si Eric ini, he asked me really really nicely and really really polite and so cute. Dia bilang kayak, kamu boleh peluk aku nggak, kayak gitu. Dan aku, oh ya, peluk, aku kasih pelukan goodbye. Oke, feels fast in kindergarten. Dan aku peluk dia, dan aku lulus dan aku, oke, sekarang aku harus pergi ya. Terus dia bilang, aku boleh cium kamu nggak, katanya lagi gitu. Oke, cium. Di sini dia cium ke aku, dia cium mata aku, dia cium kuping aku, semua dia cium. Dan oke, terima kasih, itu manis banget. Dan aku benar-benar terharu banget. Mungkin dia pengen minta maaf atau apa kayak gitu, mungkin cara dia minta maaf seperti itulah ya kan. Dia nggak terlalu mau kayak entschuldigung, dia nggak mau langsung entschuldigen directly. Dan dia kayak, oke, aku sekarang udah boleh pergi kan. Aku bilang, kamu boleh cium aku nggak? Tadi dia cium aku, dan kamu boleh cium aku nggak? Oke, aku cium. Dia bilang mukaku, kupingku, semuanya. Dan itu really really cute, I think, sangat manis. Dan si Carly juga jadi, aku juga mau gitu, dan semua peluk aku. Terus si Lottie dan Martin datang, aku juga mau. Dan ya udah, kami berlima pelukan, dan itu sangat mengobati hati aku pagi ini karena lucu banget mereka. Dan oke, akhirnya aku pulang ke rumah, dan ya, aku berpikir untuk membuat video ini. Sebenarnya yang mau aku bilang dari sini adalah, sometimes kenapa aku nggak mau mukul, kenapa aku tidak mau terlalu keras sama mereka. Aku takut gimana ya, hal yang aku lakukan itu bertentangan dengan parenting style mereka, karena aku nggak tahu sebenarnya exactly apa sih parenting style mereka, apa sih yang boleh dan apa sih yang tidak, kayak gitu kan. Dan satu lagi, aku tidak akan mau memukul anak orang gitu loh, kayak kecuali dia anak aku atau dia keponakan aku mau. Tapi ini kayak itu anak orang, dan aku nggak mau melakukan sesuatu yang bakal bisa jadi masalah untuk diriku sendiri. Jadi aku benar-benar hati-hati banget itu sih. Dan dari sini aku belajar juga gimana cara mengontrol emosi aku biar aku nggak meletup. Jadi dulu tuh kalau sama ponakan aku, ya udah aku marah-marah aja gitu. Kalau di sini aku benar-benar kontrol emosi, rendahin tone suara aku gitu-gitu. Jadi aku juga pada saat aku marah banget, aku cuman berpikir kayak, oh mereka tuh masih 7 tahun, oh ini masih 4 tahun, jadi wajar. Aku kayak, mungkin aku juga dulu 4 tahun juga begini, 7 tahun juga dulu aku begini, jadi itu wajar. Jadi aku mengontrol diri aku, jadinya aku kontrol diri aku tahan emosi aku ambil waktu sedikit untuk tarik nafas, gitu. Jangan sampai aku terbawa emosi, kontrol diri, kontrol pikiran aku gitu. Jadi kayak, mungkin ini jadi pelajaran juga sama teman-teman nanti kalau misalnya kalian di sini, jangan cepat-cepat main pukul. Kalau misalnya kalian biasa dengan main pukul, jangan cepat-cepat high tone, jangan cepat-cepat teriak atau apa. Kalau misalnya kalian biasa dengan itu, coba dengan lembut gitu. Karena result yang aku dapat ya tadi pagi gitu, mereka jadinya merasa bersalah mungkin, atau mungkin seorang tuanya udah ngomong sama mereka, atau memang itu dari diri si Erik sendiri, dia jadi minta maaf atau merasa bersalah denganku. Dan ya, berat banget sih kadang-kadang. Ya itulah yang aku hadapin kalau misalnya aku berhadapan dengan 4 orang anak sekaligus. Cuman banyak hal positif juga yang aku dapat dari mereka berempat. So, terima kasih sudah mendengarkan ocehan aku pagi ini, dan jangan lupa like, share video aku ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi tentang au pair, dan subscribe. So, bye-bye!